Jadwal persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik dalam jabatan tahun 2022 bagi teman-teman yang masuk di tahap kedua sudah diterbitkan. Bahwasanya untuk instalasi mandiri untuk aplikasinya itu dilakukan secara mandiri oleh peserta yaitu tanggal 9 Mei. Dan pada tanggal 16 sampai dengan 17 Mei tahun 2022 peserta itu bisa mencetak kartu peserta seleksi akademik. Dan nanti pada tanggal 24 dan 25 serta 27 peserta untuk tahap kedua melakukan seleksi akademik berbasis domisili di mana pembagian jadwal sesuai yang tercantum pada kartu peserta. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan menjelaskan mengenai panduan peserta bagi peserta seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap kedua. Namun sebelum saya menjelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bapak Ibu calon peserta seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap kedua, di layar ini saya tunjukkan jadwal persiapan dan pelaksanaannya. Bisa Bapak Ibu baca di mana untuk instalasi mandiri aplikasi yang digunakan untuk seleksi akademik berbasis domisili ini dilakukan secara mandiri pada tanggal 9 Mei. Dan pada tanggal 16 sampai dengan 17 Mei itu dilakukan cetak kartu peserta seleksi akademik. Tanggal 18 Mei itu koordinasi peserta dengan pengawas melalui WhatsApp grup, di mana WhatsApp grup ini bisa teman-teman akses berdasarkan kartu peserta ujiannya, karena di kartu peserta ini ada link WhatsApp grupnya. Terus uji coba aplikasi atau simulasi dilakukan pada tanggal 22 Mei tahun 2022, di mana kegiatannya ialah peserta bersama pengawas itu sesuai jadwal melakukan simulasi, dan pembagian jadwalnya ini dilakukan menyusul ya teman-teman. Secara tentatif jadwalnya sudah ditentukan 22 Mei tahun 2022. Dan untuk seleksi akademik berbasis domisilinya dilakukan pada tanggal 24 sampai dengan 27, di mana pembagian jadwal dan LPTK-nya disesuaikan berdasarkan yang dituliskan pada kartu peserta seleksi akademik. Lalu apa saja yang perlu teman-teman cermati ketika akan mengikuti seleksi akademik khususnya untuk panduan peserta? Teman-teman berdasarkan edaran yang diterbitkan di lamannya ppg.kemdikbud.go.id mengenai panduan peserta seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan cara daring berbasis domisili, bisa teman-teman lihat di layar bahwasannya yang pertama, teman-teman ini nantinya kan menggunakan laptop, di mana diharuskan laptop ini memiliki spesifikasi sesuai dengan ketentuan. Yang pertama, minimal layarnya 10 inci, menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 32 bit atau macOS versi 10, memiliki minimal 2 GB RAM, memiliki 10 GB penyimpanan, dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik, memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik, bisa disiapkan charger. Handphone atau HP yang sudah terpasang aplikasi WhatsApp dan Zoom. Nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Koneksi internet stabil dan kuota internet minimal 10 GB. Ini untuk spesifikasi teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang. Nah, untuk peserta ini ada kegiatan sebelum mengikuti ujian, saat melaksanaan ujian, dan setelah pelaksanaan ujian. Nah, untuk sebelum mengikuti ujian, teman-teman ada beberapa poin yang perlu disikapi. Yang pertama, peserta menyiapkan laptop sesuai dengan spesifikasi. Peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang Zoom, namun pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup.
Peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera zoom di HP. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi, kertas kosong, dan satu buah alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali charger. Peserta memasang atau menginstal aplikasi Safe Exam Browser atau SEB dan file konfigurasi SEB. Peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan peserta bergabung dalam WhatsApp group yang dibuat pengawas pada H-2. Nah, WhatsApp group ini nanti saya ulangi lagi bisa teman-teman akses berdasarkan informasi yang ada di kartu peserta ujian. Nah, selanjutnya ini untuk panduan peserta ketika pelaksanaan seleksi akademik. Ketika pelaksanaan seleksi akademik, poin yang pertama yaitu peserta mengikuti dan mentaati instruksi pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera zoom di HP. Peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Ini poin-poin penting ketika teman-teman mengikuti seleksi akademik atau pretest PBG dalam jabatan bagi teman-teman yang kemarin sudah melakukan seleksi akademik tahap 1 dan ini untuk tahap kedua, persiapan tahap kedua. Yang selanjutnya, poin ketiga ini panduan peserta ketika setelah selesai mengikuti seleksi akademik. Yang pertama ialah peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coretan-coretan yang telah ditulis di kertas kosong saat mengerjakan ujian dan selanjutnya merobek-robek coretan tersebut di hadapan pengawas. Peserta mengakhiri ujian sesuai arahan pengawas. Ini yang poin ketiga setelah pelaksanaan. Nah, apa saja tata tertib yang perlu peserta itu pedomi? Yang pertama, peserta harus memasang program Safe Exam Browser dan file konfigurasi ke dalam laptop. Peserta yang belum memasang program aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Jadi, silahkan disiapkan karena tadi jadwalnya ialah tanggal 9 Mei. Artinya, sebelum simulasi teman-teman sudah menginstal aplikasi tersebut. Peserta harus masuk Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Peserta harus berpakaian sopan dan rapi. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang. Jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera zoom. Posisi HP berada di samping, depan, kanan, atau kiri. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol air minum transparan. Laptop bersih dari kabel kecuali charger. Peserta harus mengikuti dan menaati pengawas. Apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk, maka proses ujian tersebut dapat dihentikan ya teman-teman ya, karena sudah ada ketentuannya sehingga teman-teman perlu mempedomi ketentuan tersebut. Terus peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut diatasi. Apabila ada kendala, apabila Zoom teman-teman terhenti, nanti akan ada maksimalnya 10 menit dan apabila tidak menampilkan video dalam batas waktu yang ditetapkan maka dinyatakan tidak lulus. Terus yang selanjutnya peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri. Selama mengerjakan ujian peserta menghadap ke layar monitor 100% wajah. HP yang digunakan disetting dalam posisi hening untuk panggilan telepon dan unmute untuk Zoom. Peserta dilarang mendokumentasikan atau menyebarluaskan soal seleksi akademik. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan seleksi akademik. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk. Peserta dilarang pergi ke toilet. Peserta dilarang makan atau merokok. Peserta diperbolehkan minum air putih dalam botol transparan atau botol
minum obat pada saat mengerjakan ujian maksud saya. Terus panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan seleksi akademik yang sedang berjalan untuk peserta jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan. Nah, ini beberapa tata tertib yang perlu teman-teman pedomi. Nah, yang selanjutnya ini ketika teman-teman ada hal lain ketika tidak mengikuti pedoman, maka ada sanksinya. Ada sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat, dan sanksi sangat berat untuk masing-masing pelanggaran. Sanksinya dari mulai peserta diperingatkan oleh pengawas sampai dengan peserta dinyatakan tidak lulus seleksi akademik. Jadi seperti itu ya teman-teman penjelasan saya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal ketika teman-teman nanti mau mengikuti seleksi akademik yang jadwalnya dilakukan pada tanggal 24 sampai dengan 27. Di mana besok tanggal 9 teman-teman mulai menginstal SEB dan konfigurasi SEB-nya sehingga nanti pada saatnya penggunaan aplikasi tersebut teman-teman sudah on ya, aplikasinya sudah terinstall. Nah, selain daripada tata tertib tadi, nanti teman-teman juga akan mengisi fakta integritas untuk seleksi akademik ya. Redaksi ini tidak perlu diganti, isi saja bagian yang kosong dan tanda tangan pesertanya. Jadi seperti itu penjelasan saya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.